Saya Yeremiam Pusunggu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan analisis SEM atau model struktural dengan aplikasi Amos. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang SEM dan aplikasi Amos. Nah, banyak orang yang menghindari melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan model persamaan struktural atau SEM. Nah, dengan alasan kompleksitas prosedur analisis SEM. Nah, analisis dengan menggunakan SEM memang sangat kompleks karena SEM merupakan analisis multivariat dengan banyak variabel. Nah, namun dengan menggunakan Amos, analisis SEM menjadi lebih menarik dan menantang teman-teman. Nah, Amos menyediakan kanvas di dalam programnya agar peneliti menuangkan modelnya dalam bentuk gambar di dalam kanvas tersebut. Nah, analisis menjadi semakin mudah karena dengan satu kali klik, gambar model yang dituangkan di dalam kanvas tersebut langsung dianalisis dengan lengkap, gitu teman-teman. Nah, model struktural menggambarkan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, hubungan tersebut berupa korelasi maupun pengaruh. Nah, korelasi antara variabel ditunjukkan dengan garis gambar panah di kedua ujungnya. Nah, sedangkan yang lain ditadakan ujung yang berpanah. Nah, sekarang saya akan memulai tutorialnya. Nah, saya menggunakan aplikasi Amos di sini teman-teman, yang versi 22. Pertama, klik view, klik interface properties untuk mengubah ukuran layar. Nah, paper size-nya kita pilih yang landscape legal. Menggambar nih, draw and observe-nya. Kemudian letter variable, kita klik 3 kali sesuai indikator. Nah, kemudian select object, lalu klik rotate di indikator untuk membuat tampilan yang lebih menarik. Nah, kemudian ini kita duplicate, kita sesuaikan dengan kreativitas kita. Nah, kemudian duplicate lagi, lalu tarik, terus rotate, biar nggak berantakan ya teman-teman. Nah, kita mau ke sini. Kemudian kita buat lagi untuk variabel yang lain. Lalu draw latent variable lagi. Nah, kita buat 2 karena indikatornya ini minta cuma 2. Nah, kita rotate. Kemudian klik resize the path agar sesuai dengan layar. Kita sesuaikan dengan layar. Kita tambahkan di unit variable pada variabel yang ketiga dan keempat. Kemudian kita ubah namanya. Nah, cara mengubah namanya ini sangat mudah teman-teman, dengan double klik. Nah, ini saya buat variabel pertama ini kualitas. Nah, kemudian yang kedua kepuasan pelanggan. Nah, ini saya buat menjadi minat. Nah, ini yang terakhir, peningkatan penjualan. Nah, kemudian ini kita close. Kemudian kita tarik tanda panah ini, draw operator. Kita tarik dari kualitas ke minat. Nah, kemudian dari kepuasan pelanggan ke minat, dan kepuasan pelanggan ke peningkatan penjualan, kualitas juga ke peningkatan penjualan, dan terakhir minat juga kita masukkan ke peningkatan penjualan. Nah, lalu yang terakhir draw covariance. Nah, ini double path. Jadi kepuasan pelanggan ke kualitas, kita tarik.
Nah, terus untuk mengubah nama lingkaran ini, kita klik plugins, name unobserved variables. Nah, kemudian muncul. Ini munculnya otomatis terisi sesuai dengan urutan-urutannya. Nah, kemudian untuk mengisi indikator-indikator ini, sebelumnya kita harus mengisi datanya. Nah, datanya kita ambil dari Excel atau SPSS. Nah, kalau saya ngambilnya dari Excel ya teman-teman. Nah, itu formatnya harus XLS. Nah, kemudian kita lihat dulu datanya, apakah datanya sudah tepat atau belum. Lalu klik OK. Untuk mengisi indikator ini, kita klik list variable dataset. Nah, ini kita tarik. Kita klik aja sesuai dengan urutannya. Begitu juga dengan minat dan peningkatan penjualan. Kita masukkan juga. Nah, sebelumnya kita unselect dulu. Nah, ini harus di unselect. Nanti dia langsung terisi otomatis kalau misalkan kita nggak unselect. Nah, kemudian ada peningkatan penjualan. Nah, kita close. Kemudian kita klik preserve symmetries untuk mengerjakan goodness outfit. Nah, ini diklik title. Nah, sebelumnya saya udah ada rumusnya nih. Nah, ini di copy aja, di copy lalu paste. Nah, ini dari sini kita klik lalu klik OK teman-teman. Nah, terus kita move biar tampilannya lebih rapi ya teman-teman. Nah, ini kita klik resize the pad agar sesuai dengan layar tampilannya. Nah, kemudian kita klik view, lalu analisis properties. Nah, output cek, ini kita checklist semuanya. Nah, ini di checklist untuk menampilkan hasil dari analisis ini. Nah, kemudian kita close. Dan jangan lupa di save ya teman-teman. Nanti hasil kalkulasinya ditampilkan. Nah, lalu save. Kemudian kita klik analyze, lalu calculate estimate. Nah, ini kita rubah jadi minat. Ini terjadi karena kita tadi lupa di selectnya, di unselect. Ya. Nah, ini kita select dulu semuanya.
Nah, di sini sudah keluar hasilnya, teman-teman. Nah, ini yang merah hasil dari goodness of fit. Kemudian kita melihat hasil dari text outputnya. Kita klik. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Lalu untuk estimates-nya ini, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, ke bawah juga ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang goodness of fit. Nah, di sini hasil goodness outfitnya sudah keluar. Ini goodness. Nah, saya juga menjelaskan dari ini. Pertama, chi-square. Chi-square ini diharapkan lebih kecil dari df. Nah, kalau lebih kecil modal dikatakan fit. Nah, tapi di sini chi-square-nya ini lebih besar dari df-nya, berarti hasilnya kurang fit. Nah, kemudian RMSIA-nya seharusnya lebih kecil dari 0,8. Nah, di sini hasilnya 0,147. Nah, ini hasilnya berarti dapat dikatakan baik atau fit. Kemudian GFI ini di atas 0,9. Kalau di bawah 0,9 ini artinya kurang baik. Nah, jadi ini GFI-nya 0,769. Berarti ini di bawah 0,9. Berarti GFI-nya kurang fit. Nah, kemudian CFI ini harus di atas 0,95. TLI harus di atas 0,95 juga. Dan yang terakhir NFI harus di atas 0,95. Nah, kemudian saya jelaskan dari output ini, teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat ini hasil uji hipotesisnya. Nah, kemudian ini yang kedua ada uji validitas. Kita di sini melihat ini faktor loadingnya, teman-teman ya, ini. Kita bisa lihat di kualitas nilai faktor loadingnya ini 0,914, 1,017 dan 0,656. Nah, ini kualitas. Dimana ini semua dikatakan valid. Nah, ini semua karena di atas 0,5. Nah, sekarang kita melihat cara perhitungannya dari Excel. Nah, baik, di sini saya sudah bikin tabelnya untuk uji reliabilitas agar kita dapat melihat datanya. Tinggal kita copy. Nah, dari sini, dari data ini. Nah, ini kita copy, klik kanan, lalu copy. Nah, masuk ke Excel, lalu kita paste. Nah, gini. Kemudian muncul, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita masukin data-datanya. Nah, K3. Ini estimate-nya 0,914, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah,
ini K2 nya 0,1,017 kita masukkan ke tabel ini. K1 0,656. Nah, ini ada loading kuadrat. Untuk ini kita ketik sama dengan, lalu klik loading yang pertama. Nah, ini loading K3 tadi. Kita pangkat 2. Nah, lalu enter. Nah, hasilnya ini muncul. Kemudian ini yang K2. Kita ketik. Nah, kita tarik aja ini biar cepat prosesnya, teman-teman. Nah, kita kurangi angka di satu angka di belakang koma desimalnya. Biar sama yang dengan yang atas. Nah, kemudian ini error sama dengan 1 dikurang loading, lalu enter. Nah, ini kita tarik lagi. Nah, di sini ada yang negatif, artinya tidak reliable, teman-teman. Nah, ini untuk kepuasan pelanggan kita copy. Nah, kita copy ketiganya ini, lalu paste di sini. Nah, untuk rumus loadingnya ini sama dengan yang tadi, K1 sampai K3 sama dengan loading, kita pangkatkan 2. Nah, enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah ya. Nah, untuk error ini sama dengan kita tarik ke bawah. Nah, oke. Sekarang, nah ini sum of standard loading. Tinggal kita jumlahkan semuanya ini, K3 sampai K1. Nah, ini ditambah. Tambah. Enter. Nah, sama juga dengan ini. Sum of standard loading kuadrat kita masukkan sama dengan ini. Tambah ini. Tambah juga ini. Ya, enter. Sama dengan ini, kita klik, pilih ini. Nah, enter. Nah, ini juga untuk yang loading kepuasan pelanggan sama dengan kita pilih ini ditambah ini. Nah, kemudian ditambah lagi ini, enter. Nah, kemudian ini sama dengan ini, tambah dengan ini, tambah ini juga, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian ini juga sama juga, ini tambah ini. Nah, kemudian ditambah ini, kemudian enter. Nah, sekarang kita menghitung construct reliability-nya, teman-teman. Di sini hasilnya harus lebih besar sama dengan 0,70. Nah, ini caranya sama dengan sigma standar ini dia, teman-teman. Nah, standard loading nah, cara menghitungnya itu sini sama dengan sigma standard loading kuadrat dibagi sigma standard loading kuadrat ditambah
ditambah error ya. Baik, hasilnya ini teman-teman. Nah, ini hasilnya lebih besar dari 0,7 dan artinya ini reliable. Nah, kemudian varian ekstraknya sama dengan sigma standard loading kuadrat buka kurung tambah error. Nah, muncul hasilnya, kita kurangi. Nah, ini hasilnya 3,313 yang dimana lebih besar dari 0,50 ya. Baiklah, itulah hasil yang dapat saya sampaikan dari data yang saya punya untuk uji SEM menggunakan aplikasi SPSS Amos. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.